Setelah melemah sebesar 50% selama 5 tahun, minggu lalu Jepang intervensi mata uangnya sebesar 1.500 triliun rupiah. Sebenarnya mereka tuh sering intervensi, tapi kali ini yang bikin heboh itu, mereka dibantu sama Amerika. Mungkin kalian gak siap, tapi pergerakan yen ini bisa ngefek portfolio lu. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Oke, gue jelasin dulu kenapa yen bisa melemah sampai kayak gitu. Suku bunga Jepang itu salah satu yang paling rendah sedunia. Selama 2 dekade mereka tuh ada di 0%-an, dan baru sekarang naik ke 1%. Bandingin sama US yang suku bunganya 3,75%, atau misal Indo yang ada di 5,75%, bedanya tuh jauh banget. Dan karena gap sebesar ini, banyak investor itu pinjam yen yang murah, tuker ke mata uang lain, terus investasi ke aset yang returnnya jauh lebih tinggi, seperti saham US dan lain-lain. Ini namanya yen carry trade, dan ini yang bikin yen lemah secara struktural. Nah, minggu lalu USJPY itu nyentuh 164, titik terlemah yen. Di situ Jepang mulai intervensi, kali ini dibantu US, sampai berhasil menguat 5% hanya dalam 2 hari. Pasti kalian mikir kenapa US baik banget mau ngebantu Jepang? Sebenarnya bukan karena baik, tapi karena Jepang itu pemegang terbesar obligasi US. Ada di sekitar 1,1 triliun USD. Yang paling takutin US itu kalau sampai Jepang butuh amunisi untuk intervensi mata uangnya lagi, Jepang bisa dengan gampang menjual obligasi US mereka. Dan ini bakal dorong yield obligasi US yang udah tinggi jadi makin tinggi lagi. Dan itu nggak baik buat fiskal dan ekonomi US. Makanya daripada itu kejadian, US milih untuk bantuin Jepang duluan dengan cara lain. Dan itu apa yang terjadi minggu lalu. Dan ini kenapa penguatan yen bisa ngefek ke portfolio lu. Kalau yen misalnya terus menguat, investor yang pinjam yen buat carry trade bakalan panik abis. Mereka harus jual aset-aset mereka di seluruh dunia buat tuker balik ke yen untuk membayar pinjaman yen mereka. Dan ini yang disebut unwinding of carry trade. Dan ini sebenarnya persis apa yang terjadi di Agustus 2024. Yen sempat menguat dan ini nge-trigger sell off di aset-aset risky sedunia. Kalau mau belajar finance dan ekonomi dari basic, jangan lupa follow gue.